Halo, assalamualaikum kawan-kawanku peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awok, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan malam ini kawan, kembali saya akan berbagi pengalaman, saya akan berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan dalam semua video saya ini nanti tetap bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-temanku semua itu tentunya. Oke kawan, ini di tanggal 4 Juni. Jam berapa ini Pak? Setengah 12 malam. Jam 11 malam ya. Kebetulan ini jam 11 malam habis saya tadi live. Ini ada teman seperguruan ini sama-sama peternak. Beliau ini sebelum saya lebih lanjut, perkenalkan dulu biar lebih wow gitu Pak. Monggo Pak, perkenalkan ini peternak handal ini. Edit ya? Loh, ini nggak perlu diedit Pak. Apa ya Mas Pak? Wes Pak kayak biasa ngono kae lho Pak. Ayo peternak handal grogi kami kamera loh. Nama saya Pak Din dari Kebundungan Serono. Oh ya, nama lengkapnya Pak Din sinten Pak? Muhammad Muizuddin. Panggilannya cukup Pak Din saja. Oh gitu ya. Atau Mas Din biar agak muda. Oh gitu Pak ya. Kalau kamu nggak masuk Pak ya. Ya. Boleh rokokan ya? Oh monggo ngaturakan. Biar nggak sepaneng ya soalnya khawatir nanti demam kamera. Ya. Mohon maaf kawan sebelumnya. Ini tetap selain kita diskusi biar lebih bermanfaat. Kebetulan ya ini di malam ini walaupun tengah malam saya kedatangan tamu yang sesuai dalam arti saya bisa sharing berdua. Soalnya yang saya tahu beliau itu sudah sangat banyak pengalamannya. Kebetulan yang saya dengar beliau sendiri sempat ke Saudi apa mana itu tadi Pak? Ke Saudi ya. Dan di sana itu ternyata ternak kawan. Tidak main-main, dia ternak saja sampai ke Saudi. Kalau saya kan peternak lokal, kebetulan beliau ternak Saudi. Jadi sedikit banyak beliau pasti sudah banyak ilmu-ilmu yang diperoleh dari negara sana. Dan mungkin bisa dikembangkan di Indonesia. Diperkirakan sama enggaknya lebih jelas saya tak langsung tanya. Bagaimana Pak pengalaman Bapak ketika di Saudi sana ketika untuk beternak? Sama nggak dengan yang di Indonesia? Beda, pasti beda. Beda Pak? Beda. Kalau boleh tahu bedanya nanti di segi mana Pak? Dari iklim terutama, pengaruh di kelembapan suhu, ya, tempat, sehingga di sana itu lebih mudah dengan sistem koloni. Bentar Pak, yang dimaksud iklim itu kan yang menentukan jenis hewannya atau secara kerjanya? Nah, cara sistem perkandangan, sistem pemeliharaan lebih tepatnya. Jadi karena iklimnya sana itu kering, ya, jadi bisa hanya beralaskan pasir misalnya. Ya. Karena kelembapannya kan rendah tingkat kelembapan. Kalau di Indonesia bakteri pasti akan tidak mudah untuk mengendalikan kalau di tanah. Oh, gitu. Penyebabnya itu. Salah satunya itu berlaku di negara-negara Timur Tengah, Eropa sampai ke sana. Iklim tropis tidak efektif untuk sistem seperti itu. Sebelumnya kalau boleh tahu Pak, di sana Bapak sendiri sudah ternak berapa tahun Pak? Kurang lebih dari 2004 sampai 2015. 4 sampai 15. 9 tahun Pak? 11 jalan. 11 jalan Pak, ya. Masya Allah. 11 tahun ternak di negara orang lain. Memperkaya orang lain. Nah terus gini Pak, mohon maaf sebelumnya. Dulu sempat nggak berpikir saya tak menimba ilmu di negeri sini, nanti suatu saat saya akan kembangkan di Indonesia. Ya sempat terpikir dan sempat praktek 5 tahun, nggak efektif juga. Karena pertama kerusakan teracah kalau bahasa Jawa itu, ya. Kuku, ya. Kuku kambing itu, kemudian kembung. Ya. Di sana itu nggak ada ceritanya kambing kembung, nggak ada. Nggak ada Pak? Nggak ada. Pertama dari suhu kelembapan yang rendah, pakannya juga kering. Ya. Kan rumput itu dijemur malah di high, sistem namanya high. Kalau di sini anggap saja apa? Fermentasi kering yang dikeringkan. Jadi rumputan yang dikeringkan. Rumput yang dikeringkan. Makanya kering, nanti ada pelet untuk makan siang, pagi pakai gandum. Jadi serba kering. Sehingga kembung itu kan kadar air yang terlalu banyak.
Ini salah satu penyebabnya. Semisal kita apa yang di Arab sana memakai rumputan yang segar itu bisa nggak? Bisa, rumputnya nggak ada. Nah ini Pak yang dari dulu itu saya penasaran tuh gini, kalau di negara Arab saja yang sudah jelas tandus apa enggak? Tandus, sangat tandus. Yang sudah jelas tandus saja bisa untuk ternak bahkan ribuan ekor. Tapi kenapa kita yang ada di Indonesia kok malah cuma 2 ekor? Ya seru Pak, diskusi seru ini. Ya. Itu memang salah satunya alasannya atau mungkin pakan disuplai dari negara lain? Enggak, kita kebetulan tanam karena kita ada luasan 15 sampai 16 hektar itu untuk hijauan. Tapi sistem polanya tetap kita keringkan. Jadi pemanenan secara massal, kemudian bukan dijemur, di packing aja ditumpuk sudah kering. Tanpa harus penyemburan gitu. Berarti tanpa rumput yang kita gunakan enggak ada. Pakai di sana itu malah enggak, sistem fermentasinya ya alam, menggunakan bakteri yang ada di bahan di tumbuhannya itu. Tetap kan setiap tumbuhan mengandung bakteri kan. Mengandung mikroba. Dan rumput yang kita tanam hanya satu jenis, alfalfa. Kalau orang sini bilang alfalfa apa? Bentar. Rumput alfalfa itu kan cenderungnya pendek ya. Nah, sedangkan dia itu apa enggak lebih cenderung di air Pak alfalfa itu Pak? Ya, untuk penanamannya ya tetap pakai irigasi. Cuman pola pakannya kita pakai kering. Jadi rumput alfalfa kita panen massal. Kemudian kan di sana itu pakai power clip itu ya, dibabat masuk langsung packing kotak-kotak gitu. Canggih. Jadi ditumpuk-tumpuk itu kering, tapi enggak melalui proses pencacahan. Artinya satu paket, motong, masuk, keluar, iketan sudah. Gitu. Dan ternak sistem itu pun itu mampu untuk ribuan ekor atau cuma berapa ribuan ekor? Bahkan ironisnya begini. Orang Arab itu kalau statusnya sebagai peternak itu tidak semua orang bisa. Artinya status peternak itu hanya orang-orang kaya. Jadi kalau misalnya pekerjaannya apa? Peternak atau petani. Kalau di sana kan mazra'ah gitu ya. Petani dan peternak itu sama, katakanlah. Kalau saya dikatakan sebagai peternak berarti saya adalah milioner. Gitu Pak? Iya, kalau di sana itu. Jadi tidak semua orang bisa menjadi peternak. Tapi kalau di Indonesia kan belum tentu seperti itu. Nah, miris. Di Indonesia peternak dianggap kecil. Soalnya kan terkadang gini, tanpa orang sekolah pun, tanpa orang berpendidikan pun kan bisa. Ya karena salah satu izin untuk membuka peternakan minimal 15 hektar. Kawasan peternakan. Kemudian ya harus orang kaya. Iya. Dan ada sentral peternakan, tidak bisa di perkampungan, di wilayah penduduk padat penduduk ada peternakan, tidak boleh. Kalau boleh tahu Pak, dengan merawat hewan ratusan bahkan ribuan ekor itu biasanya karyawannya itu banyak nggak? Kalau saya itu kemarin kan ada sektor-sektornya, di sektor rumput pertanian itu mulai rumput, kemudian sayuran tuh ada sendiri. Kalau khusus yang di kambing, kalau tidak salah orang Bangladesh sama India itu ada 16, dokternya cuma 2, orang Filipina. Saya bagian itu aja. Ngoni digaji ya Pak. Istimewa. Berarti ada yang lebih istimewa lagi Pak. Sama itu sangat-sangat istimewa. Kita itu digaji Pak. Ya, seru Pak ya ternyata di wilayah barat Pak. Kapan Pak? Tapi lebih serunya ketika saya pulang di Indonesia ingin menerapkan sistem itu tidak bisa. Saya lebih cenderung di sistem peternakannya Dadungau. Peternak asli Banyuwangi. Keren Pak ya. Keren. Itu Pak. Ada pastinya beberapa alasan ya. Selain mungkin dari tanah yang di sana memang luas, apa mungkin karena di Banyuwangi tanah yang sempit atau bagaimana Pak? Pengamatan Bapak. Sekali mindset. Jadi di sana itu ditunjang oleh teknologi juga. Sekarang kalau cost produksi lebih tinggi sebetulnya. Kenapa ternak lebih murah? Karena ya itu tadi, sekarang gini, kita konvensional karena takut mengeluarkan biaya, kayak jenengan katanya sewa lahan sampai 45 juta. Itu kan tidak masuk akal bagi peternak pemula. Nah, di Arab itu beri power clip aja itu berapa ratus juta, kan tidak masuk akal bagi peternak pemula. Tapi dengan biaya besar, ibarat logika begini, kail orang mancing itu kalau umpannya kecil ya dapatnya ikannya kecil. Iya, kalau ikannya gede umpannya pasti dapatnya gede. Kalau ingin skala kayak Dadungau ya harus sewa lahan 45 juta. Padahal kalau saya sendiri kan tidak seperti itu juga Pak. Belum. Nantinya akan seperti itu. Amin. Berarti saya amin Pak ya. Amin tetap amin. Oke. Keren. Insya Allah ya mungkin gini Pak.
setiap daerah itu mempunyai ciri khas yang masing-masing itu mungkin. Tapi kalau gini Pak, kalau masih se-Indonesia saja apa mungkin diberikan sama tetap beda dengan yang di Arab? Beda Mas. Jadi kalau di Arab itu, kalau di kita itu kan sudah terinfeksi virus jurgan gini, memanfaatkan limbah menjadi daging. Seolah-olah beternak ini hanya untuk dijadikan solusi untuk bagaimana mengolah limbah. Iya. Nah, akhirnya hasilnya juga limbah. Termasuk berarti konsep saya sendiri yang manfaatkan limbah semaksimal mungkin itu salah berarti Pak ya? Kalau memanfaatkan limbah, iya betul. Artinya kalau menjadikan limbah untuk daging, ya jadinya daging limbah, nggak bisa maksimal. Oh gitu Pak? Ya, karena apa? Ternak itu kan juga, kita kan profit juga ya, orientasinya kan di profit juga, ya harus maksimal, tanam rumput, tapi efektif. Tapi gini Pak, semisal kita tidak memanfaatkan limbah, tapi kan juga memperhitungkan krusnya. Contoh semisal gini Pak ya, saya pemberian minum pakai ampas tahu itu termasuk limbah. Mau pakai onggok itu juga limbah. Dedak juga limbah. Terus apalagi ya? Polar kan juga limbah. Semuanya itu lebih ke memaksimalkan limbah. Kalau menjadikan limbah itu kan seolah-olah mindsetnya kan sisa-sisa saja. Limbah-limbah yang nggak produktif. Kalau ampas tahu, onggok dan lain sebagainya itu limbah, tapi ada nilainya. Oh, gitu yang saya maksud limbah nggak ada nilai ya debok. Kamen. Kan ada nilainya. Ya jangan dibul debok lah, kasihan kambingnya. Oh gitu Pak. Jadi nggak bisa terus pokoknya limbah-limbah yang tidak ada nilainya kemudian kita jadikan daging, ya dagingnya daging yang kualitasnya bisa maksimal. Oh iya. Ya mungkin terkadang kan juga gini Pak, kebetulan beliau itu memanfaatkan sistem breeding. Kalau breeding konsepnya mungkin mindsetnya kan gini, yang penting dia hidup, bertahan dan beranak ya hasil. Iya. Tapi kalau di diistiqomahkan seperti itu aja ya kurang begitu maksimal. Tetap pertama interval kelahiran tidak bisa misalnya 2 tahun 3 kali tidak bisa. Karena kebutuhan misalnya melahirkan kan, ketika kambing melahirkan apapun ruminansia ya itu kan kalsiumnya kan kebutuhannya bertambah. Kalau tidak tercukupi bisa lumpuh. Ya betul, sepakat. Nanti air susunya nggak banyak, kan juga menghambat juga. Karena berdasarkan opene yang penting urip kan gitu. Oh gitu ya. Kalau kebutuhan protein nutrisi tercukupi dengan baik, misalnya 2 tahun bisa 3 kali, mana telu 9, mana loro 6, mana 1 kata jenengan akhir kan gitu. Oh iya. Ya berarti ya tetap harus ada inilah, jangan terlalu resek-resek di pakannya, hanya resek kan gitu. Oh gitu, sepakat Pak. Terus gini, sekarang kalau yang tadi kita bicara yang di Arab Saudi, sekarang kita bicara yang di Indonesia. Bapak sendiri di Indonesia ternak sudah berapa tahun Pak? Saya pulang 2015 langsung ternak 5 tahun kambing, tapi nggak seistimewa kambingnya jenengan. Enggak, tadi nggak seperti itu. Apa ini di depan layar Pak? Iya. Oh enggak, kalau di belakang layar tadi juga bilang itu kok. Saya bongkar kambingnya, saya ganti sapi. Setelah lihat kambing jenengan, pengen kambing lagi sekarang. Mungkin Pak, ini termasuk salah satu virus ya milik saya ini Pak. Virus saya itu sangat merusak macam teman-teman. Iya. Tapi saya pertahankan virus teman saya yang memviruskan sapi. Jadi dua-duanya insya Allah. Amin. Berarti saat ini sekarang sapi Pak ya? Sekarang yang di rumah sapi, untuk kambing di kandang mitra. Artinya masih ada, cuma di kandang saya sudah habis. Ini Pak, sama-sama Banyuwangi ternyata saya menemukan master canggih ini, master. Masih belajar. Ya kalau bicara belajar Pak, kita selamanya tetap akan belajar. Soalnya kan perkembangannya waktu kan tetap akan ada perubahan, itu pasti. Ayo Mas, sampean mau petek apa? Mau ae lho dengar di kamera. Ini master semua. Juragan ini. Jelas Pak. Mau beres ya. Kan gini Pak, kalau sifatnya juragan ya dia itu cuma kadang melihat, ya udah ada hasilnya selesai. Kalau saya juru ngarit. Guyu tuh Mas. Ya. Itulah keseruan untuk kita beternak. Betul. Dan katanya sunnah ya. Kalau bicara sunnah Pak, ayo kembali. Saiki rada Islami sipit Pak. Soalnya ini kan mumpung larut malam, jam 11 malam ini. Iya. Jadi ketika kita menyampaikan diskusi yang sifatnya agak mendalam. Ini ada lagi Mas. Iya Pak. Jadi kita bicara pasar ya. Walaupun di situ ada olahan kambing, akekah, sedia kambing akekah, sate kambing. Faktanya bukan kambing yang disembelih. Apa Pak? Domba. Benar. Jadi ketika jenengan ternak domba ini sudah pilihan yang tepat. Oh gitu Pak. Iya.
sedia akekah kambing akekah misalnya, yang disembelih domba rata-rata. Berarti dia menipu, Pak? Bukan, enggak, ya karena ya seperti itulah pasar. Terus sate kambing coba ditanya, yang disembelih apa? Domba, pasti domba. Iya kan? Iya. Jadi kita ternak domba aja. Oh gitu, Pak? Iya. Enggak keren, enggak terkenal, enggak apa-apa. Yang penting menghasilkan. Oh iya. Betul. Kita berarti bukan pembenaran bukan, Pak ya. Kebetulan aja atau. Jadi untuk pasarnya sangat luas. Iya. Tapi seluas apapun pemasaran, mungkin kan juga ada kendala di wilayah teman-teman yang kalau bicara di channel YouTube saya kan kebetulan menyeluruh se Indonesia. Betul. Kebetulan beliau di wilayah Kalimantan atau Bali lah, Bali biar nggak terlalu jauh. Bali itu kalau bicara domba kan dia nggak boleh atau gimana gitu loh, Pak. Kalau Bali itu sapi, Mas. Tapi domba dimakan, nggak tahu deh. Sapi kayaknya. Yang saya tahu itu kan domba nggak ada. Oh jarang ya? Iya, soalnya saya sempat dulu di tahun berapa sekian lah, saya pernah kirim hewan itu ke Bali dan ternyata memang para pedagang di Bali pun nggak ada yang mau merawat di domba, ya mungkin ada sebagian aja. Iya. Apa mungkin pemasarannya yang kurang? Memang untuk aroma juga beda. Nah, saya berpikir di situ, Pak. Kalau saya berpikir mungkin ya, kenapa di wilayah Bali kurang banyak pembelinya di domba? Kalau domba kan cenderungnya itu kan dagingnya nggak begitu perengus. Iya. Kalau kambing, aroma kambingnya khas. Nah, aromanya khas. Sedangkan mungkin teman-teman Bali inginnya itu yang beraroma khas kambing. Ya mungkin di situ untuk satenya mungkin. Atau mungkin ekonomi Bali karena lebih tinggi, Pak. Jadi sekarang sudah banyak domba. Oh, sudah banyak, Pak? Sekarang sudah banyak. Nggak tahu kalau dulu ya. Ya berarti mungkin suatu saat ketika ada teman-teman yang pemirsa yang berada di Bali, konfirmasi. Kebetulan beliau juga peternak domba atau kambing, monggo. Ojo komen, Pak, datang saja ke sini. Oh, gitu ya. Datang saja ke Banyuwangi, kita diskusi, kita ngobrol biar kita nggak terlalu banyak tanya-tanya, Pak. Iya. Mungkin ini ya. Soalnya masih jadi pertanyaan bagi saya PR bagi saya, Pak. Kenapa kok di Bali infonya kurang begitu aktif di domba, lebih banyak di kambing? Agak ribet. Saya pernah kambing ribet. Perkandangannya ribet. Oh, kalau bicara ternaknya mungkin memang seperti itu, Pak. Iya. Itulah salah satu kekurangan dan kelebihan kambing dan domba kan itu. Tapi gini, Pak. Usaha itu kalau semakin ribet, hasilnya insya Allah lebih tinggi. Contoh, Pak ya, sama-sama kita menyembelih hewan kambing. Kambing apa? Menyembelih korban. Kalau kambing Jawa kita nyembelih mungkin harga 3,5 juta. Yeah. Kalau domba mungkin 2,5 juta. Selisihnya 1 juta. Ya keribetan itu tadi yang dinominali uang 1 juta mungkin di situ. Tapi kalau untuk pembisnis saya ambil yang enak aja, yang Pak. Enak, yang mudah. Terus tadi lo, Pak, yang katanya sunnah Nabi itu tadi, Pak. Pembenaran ya, katanya kan itu Nabi dulu pernah pelihara kambing, ya kita itiba aja. Kambing kan domba, Pak. Domba. Iya. Kita sulitnya orang Banyuwangi itu mungkin di situ, Pak. Membedakan antara kambing sama domba. Kalau domba bahasa Indonesianya menurut saya juga kambing, Pak. Domba itu bahasa Indonesia. Domba sebenarnya bahasa Indonesia. Tapi kan ke umumnya banyak kan enggak. Contoh gini. Kambing. Saya sendiri setiap pembukaan di video pasti Ibrahim Nadung Ngawak peternak kambing asli Banyuwangi. Iya. Padahal saya enggak punya kambing sama sekali. Harus diluruskan ini. Harus diluruskan. Peternak domba Banyuwangi. Termasuk saya yang dinamperin di jalan. Yo jual beli kambing, Pak. Padahal yang saya jual domba. Seperti tukang sate itu, sate kambing, sate domba itu. Enggak ada sate domba kan. Sebenarnya enggak salah tapi kurang benar. Iya. Mungkin di situ, tapi tetap saya enjoy kok, Pak. Itu satu. Oke kawan, video kita jeda ya. Kita lanjut di season yang kedua. Soalnya seru-serunya ini. Saya bikin konten ini 2 part, 2 season. Nah, biar lebih mudah, kita lanjut di video yang satunya. Kembali kawan, Pak, salamnya Pak, bani subscribe apa-apa loh, Pak. Jadi kalau di subscribe nanti saya lagi jadi unsubscribe. Ya udah, pokoknya kita enjoy gitu aja, Pak. Loncengnya aja sudah. Oh gitu, oke. Jangan lupa notifikasinya. Nah, yes. Komentar jangan lupa, insya Allah tetap kita baca dan berusaha tetap saya balas videonya. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu. Ditunggu video yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan.